Imam Al-Ghazali ialah seorang tokoh besar Muslim yang hebat. Ia berhasil menentang gagasan filsuf terkenal seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Kehidupannya dipenuhi dengan tantangan dan ujian, dan kisahnya yang luar biasa menjadikan bukti kokoh tentang kebesaran Islam. Video ini akan menjelajahi perjalanan hidup Imam Al-Ghazali dan bukti-bukti kehebatannya dalam membela Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan dengan pemilik nama Al-Ghazali terlebih dahulu. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau akrab dipanggil Imam Al-Ghazali ialah seorang ulama muslim handal yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitaran tahun 1058 Masehi dan wafat pada usia 55 tahun. Selama masa hidup Imam Al-Ghazali, pengaruh aliran Batiniyah sudah sangat merajalela. Mereka menyusupkan pemikiran sesat dan bid'ah ke dalam umat Islam, sehingga menimbulkan kesulitan dan kebingungan baik secara lahir maupun batin. Sebagai informasi tambahan, kelompok Batiniyah ini ialah kelompok yang membedakan lahiriah dan batiniyah dalam pemaknaan Al-Quran. Mereka menyebarkan dakwah untuk mengesampingkan makna tertulis di Al-Quran dan menyuruh orang-orang awam untuk menerima makna-makna yang tidak ia pahami, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan manusia. Tidak hanya itu, mereka juga menggabungkan ilmu-ilmu filsafat Yunani yang sesat untuk menyokong dakwah mereka. Nama Batiniyah sendiri merujuk pada kelompok penganut Syiah Ismailiyah yang bersembunyi di balik cinta kepada Ahlul Bait Nabi, padahal ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri. Di masa yang kelam inilah, Islam membutuhkan sosok yang mampu menyelamatkan dan membantah gagasan-gagasan yang bertentangan dengan keimanan Islam yang sesungguhnya. Dan disinilah awal cerita dimulai. Imam Al-Ghazali lahir di sebuah kota yang bernama Tus, Iran. Beliau berkelana ke kota Gorgan untuk menimba ilmu. Setelah menempuh pendidikan selama 5 tahun secara intensif, Imam Ghazali kembali ke kampung halaman bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kumpulan bandit. Semua barang yang dimilikinya dicuri, termasuk buku-buku pelajaran yang telah diraihnya selama 5 tahun belajar tersebut. Karena khawatir kehilangan ilmu yang telah ditulis, Imam Al-Ghazali membuntuti kumpulan bandit tersebut. Kepada pimpinan bandit, ia berkata bahwa buku itu memuat semua pengetahuan yang ia peroleh selama 5 tahun belajar, dan meminta kepada mereka agar setidaknya mengembalikan buku tersebut. Lalu pimpinan bandit tersebut lantas memberi jawaban yang mungkin menjadi titik balik dalam hidup Imam Al-Ghazali. Pimpinan bandit berkata, "Kau mengaku memiliki wawasan, tapi sebaliknya ketika ku ambil bukumu. Seharusnya belajarlah dengan hati, bukan dengan buku." Lalu dikembalikannya buku itu kepada Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang mengira jika seorang bandit bisa mengucapkan kata tersebut. Namun beliau tidak melihat siapa yang mengatakannya, tetapi siapa yang membuat si bandit itu bisa mengatakan hal barusan. Al-Ghazali menganggap semua itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Lalu, selama 3 tahun setelahnya, beliau telah menghafal semua isi buku tersebut dan tidak bergantung pada buku dan catatan-catatan lagi. Karena haus akan ilmu yang lebih lagi, beliau kemudian lanjut berkelana menuju Naisabur. Imam Al-Ghazali lalu berguru pada Imam Haramain Al-Juwaini, tokoh cendekiawan paling tersohor dalam ilmu kalam pada masa itu. Dengan sangat tekun ia mendalami ilmu fikih Syafi'i, ilmu akidah, ilmu logika, ilmu kebijaksanaan, dan ilmu filsafat. Dan tentunya beliau menguasai semua ilmu tersebut, sehingga beliau kelak tumbuh menjadi seorang pahlawan muslim. Inilah yang membuat gurunya tersebut dengan lantang memuji Imam Al-Ghazali dengan memberinya julukan Al-Ghazali adalah lautan tak berdasar. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab fikih Islam yang berjudul Al-Manhul,
Sang guru kembali memujinya dengan mengatakan, "Kau menguburku hidup-hidup, tak bisakah kau menunggu sampai aku mati?" Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan dan ingatan yang luar biasa, sehingga membuat seorang wazir ataupun menteri hebat yang bernama Nizam Al-Mulk mengakui ilmu dan kecerdasan Imam Al-Ghazali. Ia beranggapan bahwa Imam Al-Ghazali adalah orang yang ideal untuk membela Islam Sunni dan menyanggah ideologi Batiniyah yang sangat mengancam Islam. Karena penganut Batiniyah tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, maka cara mengalahkannya adalah dengan mematahkan ajaran-ajaran mereka. Pada masa itu, penganut Batiniyah bersama pemimpin mereka Hasan Al-Sabah membuat pertumpahan darah di kaum Islam. Mereka memperdaya kaum muslimin yang kurang berilmu untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Di saat mereka membantai tokoh-tokoh umat muslim, para pemimpin muslim hanya bisa menyaksikan orang-orang kepercayaannya dihabisi satu persatu. Karena kejadian tragis inilah yang membuat pemimpin dan tokoh-tokoh muslim harus bersegera membubarkan pergerakan kelompok sesat Batiniyah tersebut, yaitu dengan cara melawan dan mematahkan ajaran mereka. Untuk mencapai hal itu, Nizam Al-Mulk kemudian mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad, mengingat Baghdad ialah salah satu kota paling ramai di dunia pada masa itu dan merupakan salah satu kota pendidikan terkemuka. Di sanalah Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai tokoh utama Al-Nizamiyah Baghdad, yang merupakan salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia atau setara dengan rektor universitas pada zaman sekarang. Di sana Imam Al-Ghazali mengajar sekitar 300 murid. Beliau juga mempelajari bahasa Yunani, mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menganalisis dasar ideologi Batiniyah tersebut. Selama proses studi yang cukup lama, beliau menemukan bahwa ada kekurangan dalam gagasan-gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Al-Ghazali juga menemukan bahwa ada filsuf-filsuf yang mengaku muslim dengan sengaja menggunakan filsafat Yunani untuk merusak keimanan dalam Islam. Melihat bagaimana orang-orang berusaha mengubah hakikat Islam, beliau maju untuk melawannya. Beliau pun menyadari bahwa penganut Batiniyah yang mencampur adukkan ajaran mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu logika adalah karena sebenarnya para pengikut Batiniyah tersebut mengalami keraguan pada keimanan yang mereka percaya. Sahabat Islami keren, jika kita bertanya bagaimana beliau mungkin dapat melakukan itu sendiri, inilah alasan mengapa seorang Imam Al-Ghazali adalah sosok yang istimewa. Setelah menemukan kekurangan pada filsafat-filsafat Yunani dan menemukan keraguan para penganut Batiniyah, Imam Al-Ghazali mulai membuat rencana setelah melakukan studi dan analisis secara mendalam. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah, tujuan para filsuf. Kitab ini menjelaskan tentang tujuan ilmu filsafat secara rinci dan memuji ilmu filsafat itu sendiri. Dengan demikian, ia menjadi lebih dikenal dan lebih mudah diterima oleh para filsuf. Mereka pun mengakui kepintaran Imam Al-Ghazali dalam menjabarkan ilmu filsafat secara akurat dan terperinci. Beliau dipandang sebagai seorang filsuf yang mumpuni. Sampai titik ini, beliau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau kembali menulis kitab yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Beliau menyangkal beberapa sekolah ilmu filsafat beserta para filsufnya. Dengan menggunakan bukti yang logis dan masuk akal dalam kitab tersebut, lewat ucapannya mengatakan bahwa penilaian para filsuf tidak didasarkan atas penelitian dan karya ilmiah tetapi atas asumsi. Berarti hasil tersebut bukan hasil mufakat, yang akhirnya membuat beliau mengkritik bahwa filsuf-filsuf pada saat itu menyajikan pandangan mereka secara pribadi dan bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Semenjak Imam Al-Ghazali menggunakan metode filosofis untuk menentang para filsuf, ia dikenal sebagai seseorang yang menentang ilmu filsafat dengan ilmu filsafat itu sendiri. Tujuan beliau semata-mata untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama dan metafisika, agamalah yang berhak menyatakan kebenaran yang mutlak, bukan sebuah filsafat. Kitab Tahafut Al-Falasifah ialah pandangan baru terhadap hubungan antara agama dan ilmu filsafat.
dianggap sebagai salah satu mahakarya dalam ilmu filsafat dunia. Kitab ini juga membantu melestarikan budaya diskusi filosofis untuk kumpulan tokoh cendekiawan dan kaum intelektual. Di saat Imam Al-Ghazali berjuang untuk persoalan yang bersifat hakiki, Hasan Al-Sabah yang memimpin aliran Batiniyah pada saat itu menyatakan kalau dialah orang yang paling sempurna, tersuci, dan paling benar sedunia. Jadi, ia mengatakan diri sebagai imam suci. Argumen pemahaman Batiniyah yang digunakan dalam menghakikatkan imam suci dan cara ia mendapatkannya ditentang terang-terangan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitabnya yang berjudul Fadaid Al-Batiniyah, Keburukan Faham Batiniyah. Jadi beliau mengklarifikasi doktrin-doktrin Islam dengan menghapus kepercayaan tahayul dan bid'ah yang muncul dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu di luar Islam Sunni serta ilmu filsafat Yunani. Setelah itu, umat muslim sadar dan harus bersatu. Untuk hal tersebut dan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Imam Al-Ghazali menulis kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama. Kitab ini bertujuan untuk membentuk kembali persatuan umat muslim seluruh dunia. Kitab ini mengandung informasi dan hal-hal penting dalam Islam yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Adalah Syekh Abu Muhammad Al-Kazairuni mengomentari kitab Imam Al-Ghazali tersebut sebagai berikut. Meskipun semua ilmu pengetahuan menghilang dari muka bumi, mereka dapat dikembalikan kembali dengan ihya. Ia juga memuji Imam Al-Ghazali serta karyanya. Di tengah semua ancaman lahir dan batin untuk menghancurkan Islam, Imam Al-Ghazali berhasil mengembalikan iman pada Islam yang sesungguhnya hanya dalam waktu 53 tahun masa hidupnya. Keberhasilan yang dicapai oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitab beliau yang membela iman kepada Islam membuat Imam Al-Ghazali dinobatkan sebagai pembela Islam, yang dari asal katanya juga bisa diartikan sebagai bukti Islam. Tidak hanya itu, beliau juga dinobatkan sebagai mujaddid abad kelima. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal, Dari Bid'ah kepada Bimbingan, Imam Al-Ghazali berbagi tentang dirinya dan kehidupannya sebagai berikut. Dari belia hingga umurku mencapai 50 tahun lebih, aku tidak pernah menghindar untuk menyelam ke laut yang luas. Aku tidak menyelam ke dalam laut yang ganas seperti pengecut. Namun sebagai orang yang tak pernah takut, aku bersikukuh terhadap setiap hal yang kutemui. Aku selalu siap menerima setiap tantangan yang kuhadapi. Aku mempelajari semua keyakinan dan kepercayaan dan berusaha menemukan setiap detail terkecil dari ajaran agama-agama. Karena itu, sejak masa kanak-kanak yang penuh kebahagiaan, aku terbebas dari kekeliruan dan tidak terkait oleh sebuah keyakinan yang diwariskan leluhurku. Sahabat Islami keren, setelah kita menjelajahi kehidupan dan peran beliau, barulah kita faham mengapa Imam Al-Ghazali bisa menjadi seorang tokoh cendekiawan hebat, bukan? Ketika musuh-musuh Islam mengerahkan segala kekuatan untuk melenyapkan prinsip-prinsip Al-Quran, beliau maju tanpa rasa takut, bahkan tanpa bala bantuan, dan beliau mampu mengajarkan kita arti keberanian. Pada tahun 1111 Masehi, yaitu tahun di mana beliau wafat setelah menjalani hidup selama setengah abad, sesaat menjelang subuh hari, beliau habiskan dengan membaca Al-Quran. Setelah wudhu dan solat, Imam Al-Ghazali meminta kain kafan kepada para sahabatnya. Beliau mencium dan mengusap kain kafan tersebut ke wajahnya sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, perintahmu adalah anugerah bagiku." Lalu beliau masuk kamar. Setelah berdiam diri cukup lama di dalam kamar, para sahabat masuk dan melihat beliau memakai kain kafan menghadap kiblat dan ada syair tertulis di samping kepalanya. Isi dari syair tersebut ialah, "Katakan kepada sahabat-sahabatku yang menangis karena melihatku wafat. Katakan kepada saudara-saudara muslimku yang bersedih, jangan beranggapan bahwa aku benar-benar mati. Demi Allah, jangan katakan bahwa ini adalah kematian. Aku adalah burung kecil, di mana raga ini adalah sangkarku. Aku terbang meninggalkan sangkarku. Aku seperti sebuah jasad di antara kalian pagi ini. Aku telah hidup dan sekarang aku menerima ajalku.
Jangan anggap kematian itu abadi. Ketahuilah bahwa kematian itu adalah kehidupan lain yang sangat didambakan. Jangan beranggapan kalau kematian itu sakit dan menyiksa, melainkan hanya pindah dari satu rumah ke rumah lain. Bawalah yang kalian butuhkan dan bersiaplah untuk menuju ke sana. Jika kalian ingin mendengar nasihatku, jangan terlena. Mari merahmati satu sama lain dengan berdoa. Kami yang telah pergi tahu bahwa kalianlah berikutnya. Kata-kata terakhirku adalah Assalamualaikum. Semoga Allah selalu melindungimu. Sahabat Islami keren, Imam Al-Ghazali berhasil membuktikan bahwa Islam memiliki jawaban atas setiap tantangan. Karya-karyanya, terutama Ihya Ulumuddin, tetap menjadi pedoman bagi umat Islam hingga hari ini. Walaupun pada zaman sekarang namanya tidak disandingkan dengan nama Aristoteles dan filsuf-filsuf Yunani lainnya, namun Imam Al-Ghazali adalah sosok yang luar biasa, yang berhasil membuktikan kepada kita bahwa Islam memiliki daya tahan dan jawaban terhadap setiap tantangan. Nama Imam Al-Ghazali memang tidak dikenal secara umum, tapi namanya sangat akrab di kalangan-kalangan yang intelektual. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.